Halo, apa kabar? Hai everybody, ketemu lagi dengan saya dan hari ini kita akan belajar matematika materi pemfaktoran bentuk aljabar. Yang pertama yang kita pelajari bentuk aljabar pemfaktoran dengan cara bentuk distributif. Seperti ini bentuk umumnya ya. Ada AX tambah AY itu akan sama dengan AX tambah Y ya. Kalau dalam sifat perkalian distributif perkalian terhadap penjumlahan ketika waktu kelas 4 SD atau primary 4 di B4 ya, itu ada AX ditambah AY itu akan sama dengan A dalam kurung X tambah Y ya. Ini dikalikan, hanya ini dikalikan dengan angka-angka atau bilangan yang ada di dalam kurung. Masih ingat ya sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Contohnya faktor dari bentuk 6x ditambah 12 ya. 6x tambah 12 ya. Ini bisa kita faktorkan dengan cara distributif ya. 6 ini ada 6, angka 6. Kemudian di belakang ada angka 12. Faktor dari 12 itu kan 6 ya, salah satunya faktor dari 12. Maka ini bisa kita pecah, 6-nya ini kita keluarkan. Atau 6x ini kan merupakan 6 kali x ditambah 12 ini merupakan 6 kali 2 ya. Kita faktorkan bentuknya 12 itu dari mana ya? 6 kali 2. Nah, setelah ini kan kita terlihat nih kalian ya. Kalian semua bisa melihat di sini ada angka 6. Di belakang juga ada angka 6. Angka 6 ini kita keluarkan ya. Kita keluarkan kemudian sisanya itu X tambah 2 kita kurung ya. Jadi 6x 6 dikali X tambah 2. Faktor dari bentuk 6x tambah 12 itu merupakan 6 dalam kurung X tambah 2. Udah ya, ini untuk sifat distributif ya. Oke, supaya lebih jelas kita lanjutkan untuk contoh yang keduanya. Faktor dari bentuk 3x kuadrat ditambah 6xy. Nah, ini ada 3x kuadrat ditambah 6xy. 3x kuadrat ini merupakan 3x kali x ya. Kemudian 6xy ini merupakan 3 kali 2xy. Benar ya? Ini faktor dari 6, 3, 2. X, Y kita tulis ulang. Kemudian x kuadrat ini merupakan hasil kali x sama x. Kita tulis 3xx. Maksudnya ini 3x kuadrat ya. Karena mau kita faktorkan, kita ubah menjadi 3xx. Di sini kita mempunyai angka 3 double ya. Di sebelah kiri ada, di sebelah kanan juga ada. Ini nanti bisa kita keluarkan ya. Kemudian x sama x ini juga kita bisa keluarkan ya. Kemudian yang lainnya kita kurung ya. Sehingga 3x dalam kurung x tambah 2y ya. Tadi ya. Menjadi faktor dari 3x kuadrat ditambah 6xy itu merupakan 3x dalam kurung atau 3x dikalikan x tambah 2y. Kemudian supaya lebih lancar, kita lanjutkan untuk contoh yang ketiga. Faktor dari bentuk 4ab kuadrat dikurangi 6a kuadrat b. Kita punya 4ab kuadrat ya. Ini kuadratnya ini miliknya B, bukan milik 4A ya. Jadi 4A ini dia tidak dikuadratkan, hanya B kuadratnya. Kemudian ada 6A kuadrat B. Nah, untuk yang kedua ini yang dikuadratkan adalah A, bukan 6, bukan juga B ya. A-nya yang dikuadratkan. 4AB kuadrat ini bisa kita jabarkan menjadi 4 itu kan 2 kali 2. AB kuadrat itu merupakan A kali B kali B. Kemudian 6A kuadrat B. 6 ini merupakan 2 kali 3. A kuadrat ini A kali A. Ini B pangkat 1 ya, kita tulis ulang. Di sini kita punya 2 ya. Angka 2 keluar 2 kali ya. Nah, ini kita nanti bisa keluarkan dari kurung ya. Yang lain dikurung, angka 2 dikeluarkan. Kemudian ada A.
A-nya juga muncul di sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri ada 1, sebelah kanan ada 2. Kita keluarkan salah satu. Ya. Di sini kita keluarkan, jadi A-nya hilang. Di sini kita keluarkan A-nya tinggal 1. Kemudian sebelah kiri punya B-nya 2. Di sebelah kanan B-nya cuma 1. Kita keluarkan juga ya. Sehingga menjadi 2AB dalam kurung 2B dikurangi 3A. Udah ya, ini untuk bentuk distributif. Kita lanjutkan untuk bentuk selisih kuadrat. Selisih kuadrat namanya aja selisih, pasti bentuknya pengurangan ya, dan ada kuadrat. Berarti bilangannya dikuadratkan, kemudian dicari selisihnya. Seperti bentuknya seperti ini, ada A kuadrat dikurang B kuadrat. Ini akan sama dengan A tambah B dikalikan dengan A kurang B. Ya. Supaya lebih jelas, kita langsung ke aplikasi soalnya. Faktor dari A kuadrat dikurangi 25. Kita punya A kuadrat dan 25. A kuadrat ini A pangkat 2 ya. Kemudian 25 ini merupakan 5 pangkat 2. Nah, sudah menjadi bentuk seperti bentuk umum ya. A kuadrat dikurangi B kuadrat. A-nya ini ya. Kemudian yang menjadi B ini angka 5 ini. Sehingga faktor dari A kuadrat dikurangi 25 adalah A tambah 5 dikalikan A kurang 5 ya. Yang sebelah kiri plus, sebelah kanannya gitu ya. Kemudian contoh yang kedua, faktor dari 4P kuadrat ya. Maaf, ini 4P kuadrat bukan 4P2 ya. 4P kuadrat. Kuadratnya turun ini. Harusnya di atas. Agak naik dikit ya untuk menulis kuadrat. Jadi 4P kuadrat dikurangi 36. 4P kuadrat dikurangi 36. 4P kuadrat ini bisa kita ini ya, 4P kuadrat itu merupakan 2P dipangkatkan 2 ya. Kan 2 pangkat 2 4, P pangkat 2 P kuadrat ya. Jadi 2P dipangkatkan 2. Karena ada tanda kurung berarti yang dikuadratkan 2P-nya ya, bukan hanya P. Kemudian 36 ini merupakan hasil kuadrat dari angka 6 ya. Di sini kita ubah menjadi bentuk 6 kuadrat. Sehingga faktor dari 4P kuadrat dikurangi 36 adalah 2P tambah 6 dikalikan 2P dikurangi 6 ya. Mudah ya, ini tandanya plus sama min, angka-angkanya sama. Dan untuk yang ketiga, faktor dari 16 kuadrat dikurangi 25Y kuadrat ya. Ya, 16X kuadrat dikurangi 25Y kuadrat. 16 ini kan merupakan 4 kuadrat ya. 25 ini merupakan 5 kuadrat. Berarti ini hasilnya menjadi 4X ini ya. Karena 16 itu merupakan kuadrat dari 4, maka 4X dipangkatkan 2 ya. 4X-nya di dalam kurung, kemudian dikurangi 5Y. 5Y di dalam kurung, kemudian dikuadratkan ya. 5Y dikuadratkan. Sehingga 16X kuadrat dikurangi 25Y kuadrat, hasilnya 4X ditambah 5Y dikalikan 4X dikurangi 5Y. Itu ya, ini untuk yang selisih kuadrat. Kemudian ada lagi bentuk kuadrat sempurna ya. Faktor dari kuadrat sempurna. Berarti itu dikuadratkan ya. Contohnya bentuk umumnya seperti ini. Ada A pangkat 2 ditambahkan 2AB ditambah B kuadrat. Itu faktornya itu A plus B dikuadratkan. Kemudian kalau A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat, faktornya A min B dikuadratkan ya. Kalau di tengah ini koefisien dari AB ini positif, maka di sini bentuknya penjumlahan. Kalau di sini negatif, di sini pengurangan. Gitu ya. Kalau koefisiennya negatif berarti pengurangan, kalau koefisiennya positif berarti bentuk penjumlahan. Contohnya faktor dari bentuk aljabar X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Ini positif semua ya, berarti nanti hasilnya harusnya penjumlahan ya. Nah, sini ada X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Ini 9 ini harus kita ubah menjadi bentuk kuadrat. Sehingga menjadi X kuadrat ditambah 6X
ditambah 3 kuadrat ya. Karena 9 diubah menjadi 3 kuadrat. Nah, kemudian bentuk umumnya kan 2AB. Di sini ada 6X. Kita ubah ke bentuk 2, angka 2. 2 kali berapa menjadi 6 kali 3. Sehingga sama dengan X kuadrat ditambah dengan 2 kali 3X ditambah 3 kuadrat. 2 kali 3X ini dapat dari 6X. Kita jabarkan menjadi 2 kali 3X. Nah, dari sini kan sudah tahu ya, nih. Ini yang merupakan A ini X, kemudian B-nya 3. Ya. B-nya adalah angka 3. Sehingga faktor dari X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 adalah X tambah 3 dikuadratkan. Yang kedua, faktor dari bentuk aljabar A kuadrat dikurang 8A ditambah 16. Nah, hati-hati di sini ada pengurangan. Berarti nanti hasil pemfaktorannya berupa pengurangan juga ya. Ini ada A kuadrat dikurangi 8A ditambah 16. 16 ini sama ya, kita ubah ke bentuk kuadrat sehingga menjadi 4 kuadrat. Angka 8 ini kita ubah menjadi bentuk 2 kali. 2 kali berapa menjadi 8? 2 kali 4. Sehingga A kuadrat dikurangi 8A ditambah 16 sama dengan A kuadrat dikurangi 2 kali 4A ditambah 4 kuadrat. Jadi faktor dari A kuadrat dikurang 8A ditambah 16 adalah A dikurang 4 dikuadratkan ya. Tinggal ini ditulis saja angka yang depan sama angka yang belakang. Kemudian tandanya pengurangan dan dikuadratkan gitu ya. Kemudian bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C ya. Ini merupakan bentuk terakhir ya. Nah, AX kuadrat ditambah BX ditambah C. C itu konstanta ya. A itu koefisien dari X kuadrat, B-nya koefisien dari X. Ini bisa kita faktorkan menjadi 1 per A dalam kurung AX tambah M dikalikan AX tambah N. Di mana B itu merupakan hasil jumlah dari M dan N. Kemudian kalau M kali N itu hasilnya akan menjadi hasil kali A sama C ya. Contohnya seperti ini. Faktor dari bentuk aljabar X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. X kuadrat tambah 5X tambah 6 ya. X ini berarti M kali N itu harus sama dengan 6 ya. Kalau dikalikan dia harus sama dengan A kali C. A nya 1, C nya 6. Berarti MN sama dengan 6. Dan kalau dijumlahkan MN itu 5 ya. Angka berapa kalau dijumlahkan 6? Kalau dijumlahkan 5 kalau dikalikan 6. Ini waktu SD ya, tebak-tebakan waktu SD. Berapa tambah berapa 5, berapa tambah berapa 6 ya. Berarti yang memenuhi di sini M sama N-nya ini adalah 3 sama 2 ya. M-nya 3, N-nya 2. Jadi dibolak-balik kalau ini ya. N-nya beli yang 3, M-nya beli yang 3, N-nya 2 ya. Dari sini kemudian kita bisa tahu ya, seperti bentuk yang ini tadi. Karena A-nya 1, jadi X kuadrat ditambah 5X ditambah 6, faktornya adalah X tambah 3 dikalikan X tambah 2. Karena A-nya 1, jadi di sini 1 per 1 kan 1 tetap. Kita tinggal tulis M sama N-nya di sini ya. Oke, yang mudah. Sekarang contoh yang kedua. Faktor dari bentuk aljabar 6X kuadrat dikurangi 17X ditambah 12 ya. Ini berarti seperti yang tadi ya, MN itu merupakan hasil kali A kali C. Berarti MN hasil kali 6 sama 12. 6 kali 12, 72. Kemudian kalau dijumlahkan dia min 17. Angka berapa dikalikan 72? Kalau ditambah min 17. Nah, supaya mudah kita buat tabel perkaliannya ya. Yang kalau dikalikan menghasilkan 72. Itu ada beberapa angka. Yang pertama ini
1 kali 72 ya. 1 kali 72. Kalau dijumlahkan 1 sama 72 kita dapat 73 ya. Berarti ini bukan ya. 1 kali 72 bukan. Kita ambil angka yang kedua. 2 kali 36. 72 betul ya kalau dikali. Kalau dijumlahkan kita dapat 38. Bukan. Kemudian 3 sama 2 4. Kalau dijumlahkan 27. Mintanya 17. Bukan. 4 sama 18. Dijumlahkan 22. Yang diminta 17. Berarti ini juga tidak memenuhi ya. 6 sama 12. 6 tambah 12 18. Diminta angka 17. Bukan. Ini tidak memenuhi. Di sini terakhir kita punya 8 sama 9. 8 kali 9 72 betul. 8 tambah 9 17. Tapi di sini mintanya minus 17 ya, gampang. Tinggal kita kasih min aja, min 8 sama min 9. Min ketemu min kan plus ya. Jadi min 8 kali min 9 72. Min 8 tambah min 9 min 17. Terpenuhi ya. Jadi nilai M dan N yang memenuhi adalah min 8 dan min 9. Nah, setelah ini berarti 6x kuadrat dikurangi 17x ditambah 12. Itu akan sama dengan ya. Di sini ada kesalahan tulis ya. Ini harusnya 1/6 bukan 16. 1/6 ya. Kemudian di sini 6x dikurang 8, 6x dikurang 9. Nilai M sama N kita masukkan. Ya. Kemudian dari 1/6 ini bisa kita pecah menjadi 1/2 dan 1/3. 1/2 kali 1/3 dalam kurung 6x dikurangi 8. 6x dikurang 9 ya. 1/2 sama 1/3 di sini. Nah, kemudian ini 1/3 ini bisa kita pindah lagi ke kanan ya, karena perkalian boleh komutatif ya. Ini materi kelas 5 ya di P5. 1/2 dikalikan x dikurang 8. Kemudian 1/3 dikalikan 6x dikurang 9 ya. Berarti ini kan 1/2 kali 6x dikurangi 8 ini sama dengan 6x dikurangi 8 dibagi 2. Jadi masing-masing dibagi 2. Oh, yang 6x dikurang 9 ini masing-masing kita bagi 3. Sehingga kita peroleh hasil akhirnya 3x dikurangi 4 dikalikan 2x dikurangi 9 ya. Dan contoh ketiga, faktor dari bentuk aljabar 3x kuadrat ditambah 14x ditambah 15. Ini kita faktorkan ya. Nah, Mn harusnya 45 ya, karena akali C. 3 kali 15 45. Kalau dijumlahkan 14, angka berapa kalau dikali 45 dijumlahkan 14? Nah, sini kita buat tabel ya, perkalian yang menghasilkan 45. 1 dengan 45. Kalau dijumlahkan 46, tidak memenuhi ya, karena mintanya 14. 3 sama 15 dijumlahkan 18, tidak memenuhi. 5 sama 9 dikali 45 dijumlah 14. Betul ya, berarti nilai M sama N yang memenuhi itu adalah 5 dan 9. Di sini sudah gampang ya. Jadi 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 15 akan sama dengan 1/3 dikalikan dengan 3x tambah 5, 3x tambah 9. Nilai M sama N dimasukkan ya. 3x tambah 5 ini kan tidak bisa dibagi 3. Berarti 1/3-nya nih ya. Ini kita faktorkan nih yang belakang. Faktorkan lagi. 1/3 3x tambah 5. 3x tadi, 3x plus 9 ini difaktorkan menjadi 3 dalam kurung x tambah 3. 1/3 kali 3, 1 ya, sehingga hasil akhirnya 3x tambah 5 dikalikan x plus 3. Tidak ya, jadi faktor dari 3x kuadrat tambah 14x ditambah 15 adalah 3x tambah 5x ditambah 3. Mudah ya. Oke, terima kasih. Nanti diulang-ulang terus ya, supaya kalian lancar dan banyak latihan. Oke, bye-bye semuanya.